Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 5? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, dan pastinya lebih semangat dalam belajar menuntut ilmu. Hari ini kita akan mempelajari bab yang ke-8. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas bab yang ke-8, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar fokus, perhatikan dengan sebaik-baiknya, agar hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang berguna dan ilmu yang bermanfaat. Langsung saja, mari hidup sederhana dan ikhlas. Bagaimanakah hidup sederhana itu? Perhatikan gambar rumah di bawah ini. Rumah ini terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Kemukakan pendapatmu ya. Kalian lihat. Di dalam Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 67 mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Shadaqallahul azim. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya, memanfaatkan uang jajan yang diberikan. Jika masih bisa menabung, maka lebih baik sisihkan sedikit untuk menabung untuk masa depan. Jangan boros dalam membeli sesuatu yang diinginkan. Belilah barang yang kita butuhkan saja, itu diutamakan. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita seperti Nabi Muhammad SAW teladan kita? Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontohkan dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya. Keuntungan sederhana antara lain seperti berikut. 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapatkan pahala. Kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Ketiga,
Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Kita lihat di sini ada percakapan gambar antara seseorang. Kita lihat, mau kemana kamu, Dedi? Mau main game, Amir? Wah, banyak uangmu. Ya, ada sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Ah, aku tidak suka menabung. Jadi kamu suka boros. Allah Subhanahu wa taala mengatakan boros itu saudaranya setan. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku tidak akan boros lagi deh. Karena hemat pangkal kaya. Perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 27 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana sayyatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 27. Menurut ayat 27 surah Al-Isra ayat 17 di atas, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku harus hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan membiasakan makan, minum sederhana, tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya, sesuai kebutuhan pokok saja atau yang penting-penting saja. Membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, demikian seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika kita tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tercela. Amin ya robbal alamin. B. Mari ikhlas beramal. Apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya, Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan ataupun imbalan, apalagi pujian dari orang-orang. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Pak Ahmad sedang membantu seorang yang sedang terjatuh dari sepeda, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan ikhlas. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang lain, maka itu namanya riya. Maka Pak Ahmad belum bisa disebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ilayya suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum."
Rawahul Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Perhatikan dan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah surah ke-98 ayat 5 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Di dalam ayat di atas dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru atau teman, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas karena Allah. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan hati yang ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas diantaranya sebagai berikut. 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian itu bukanlah tujuan kita dalam melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain kecuali untuk pembelajaran. Keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Jadi, ketika kita tugasnya belajar, maka belajar, jangan mengeluh. Kesimpulan, 1. Hidup sederhana ialah tidak boros dan tidak kikir. Kedua, semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hidup sederhana disenangi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Keempat, hidup sederhana bukanlah harus miskin. Kelima, boros adalah ciri-ciri orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, kebiasaan boros dapat mempersulit hidup kita. Seperti tadi, gelisah dan marah-marah apabila kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ketujuh, beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugasnya. Seperti biasa anak-anak, di sini ada latihan soal 1 sampai 5. Silakan kalian mengerjakan di buku tulis. Jangan lupa soalnya ditulis. Mungkin pertemuan kita yang singkat sampai di sini dulu. Semoga pertemuan ini membawa manfaat, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Apabila masih ada yang belum dimengerti, silakan tanya ke Bapak langsung. Kurang lebih Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.